Kami kalah di segala aspek. Pengakuan mengejutkan dari pelatih Malaysia soal kekuatan timnas Indonesia. Pernyataan ini datang tanpa diduga. Di tengah rivalitas panas dan gengsi tinggi antara dua negara bertetangga, pelatih timnas Malaysia Nafuzi Zain justru membuat pengakuan yang mengejutkan. Indonesia lebih matang dari segala aspek. Pernyataan jujur ini sontak memantik reaksi dari publik, baik dari Malaysia maupun Indonesia. Jarang sekali kita mendengar pelatih dari negara rival secara terbuka mengakui keunggulan lawan. Apalagi jika lawan itu adalah Indonesia, negara yang selama ini kerap bersaing ketat dengan Malaysia dalam segala bidang, termasuk sepak bola. Tapi di Piala AFF U23 2025, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Nafuzi Zain, pelatih timnas Malaysia U23, membuat pernyataan yang mengejutkan dan jujur. Kami kalah dalam banyak hal, Indonesia lebih matang dari segala aspek. Kalimat itu tak hanya mengguncang media Malaysia, tapi juga jadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola ASEAN. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia di Piala AFF U23 2025 sebenarnya bisa dibilang sebagai duel klasik Asia Tenggara. Selalu ada tensi tinggi, emosi menggebu dan harapan besar dari kedua negara. Tapi di edisi kali ini jalannya laga memperlihatkan sesuatu yang tak bisa disangkal. Ada jarak yang mulai terbentuk antara kedua tim. Dan celah itu bukan semata soal skor atau statistik, melainkan soal kematangan bermain. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain dengan jujur mengakui bahwa Indonesia tampil jauh lebih siap, baik secara teknis, mental maupun taktik. Ini bukan sekedar pujian formal tapi lebih sebagai refleksi dari apa yang benar-benar terjadi di atas lapangan. Indonesia bermain lebih tenang, lebih rapi. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menguasai bola, kapan harus memperlambat tempo. Sementara kami terlalu terburu-buru, terlalu emosional, ucap Nafuzi. Ia kemudian menyebut satu aspek krusial yang jadi pembeda utama, pengalaman bermain. Menurutnya pemain-pemain Indonesia U23 sudah matang karena rutin bermain di kompetisi profesional. Hoki Caraka bukan sekedar wonderkid. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia sudah menjadi striker utama PSS Sleman, bertarung tiap pekan melawan bek-bek senior di Liga 1. Muhammad Ferrari, bek tengah Persija, sudah dipercaya oleh pelatih Thomas Doll sejak usianya 19 tahun. Ia bahkan sudah mencetak gol untuk timnas senior dan tampil di berbagai pertandingan penting. Arkan Fikri, gelandang kreatif yang tenang dan visioner, adalah contoh sempurna dari pemain yang mendapat menit bermain stabil di Arema FC, meskipun timnya sedang dalam fase sulit. Ketiga pemain ini hanyalah contoh kecil. Di balik mereka masih ada sederet nama seperti Robby Darwish, Zaki Ashraf, Frankie Misa, hingga Marcelino Ferdinand yang sudah mencicipi kerasnya Liga 1 sejak remaja. Pemain muda Indonesia tidak hanya berlatih bersama senior, mereka benar-benar bermain di panggung besar. Bandingkan dengan Malaysia, sebagian besar pemain mereka masih tergolong anak akademi, yang belum sepenuhnya mendapatkan jam terbang di Liga Super Malaysia. Bahkan beberapa pemain harimau muda masih aktif di liga-liga kampus atau tim-tim satelit yang jelas belum memiliki tekanan dan ritme permainan seperti kompetisi profesional. Kami punya banyak pemain berbakat tapi belum semuanya merasakan tekanan pertandingan besar secara konsisten. Ketika menghadapi tim seperti Indonesia yang lebih siap, perbedaan itu jadi terlihat jelas, tambahnya. Hanya itu, Indonesia juga unggul dalam aspek komunikasi di lapangan. Pemain-pemain Garuda Muda saling mengarahkan, membangun komunikasi dari belakang ke depan. Ketika lawan mulai menekan, tidak ada kepanikan. Bola tetap mengalir, visi tetap hidup. Ini semua adalah ciri dari sebuah tim yang sudah terlatih dalam situasi pertandingan nyata. Situasi di mana setiap keputusan berdampak besar. Situasi di mana mental diuji dalam tekanan dan di mana kedisiplinan lebih penting daripada sekadar improvisasi.
Kematangan tidak dibentuk di ruang latihan, ia dibentuk di lapangan pertandingan, dan Indonesia sedang memanen hasil dari kepercayaan yang diberikan kepada pemain mudanya. Lebih dari itu, Indonesia menunjukkan bahwa mereka sudah menyeimbangkan antara teknik, fisik, dan taktik, sebuah kombinasi yang biasanya baru dimiliki oleh tim-tim senior, namun kini hadir di skuad U23 mereka. Kalau kami ingin menyaingi mereka, kami tidak bisa hanya berharap pada bakat. Kami harus mulai membangun struktur pembinaan yang konsisten, mulai dari klub sampai tim nasional, tambah Nafuzi. Dengan kata lain, yang terlihat di pertandingan itu bukanlah kekalahan biasa. Itu adalah cermin dari dua sistem pembinaan yang berjalan di jalur berbeda. Dan pada titik ini, Indonesia tampaknya sudah beberapa langkah lebih maju dari tetangganya. Di balik kematangan pemain-pemain muda Indonesia, ada satu sosok yang tidak boleh diabaikan. Gerald Vandenberg, pelatih kepala timnas Indonesia U23 yang mulai mencuri perhatian. Bukan karena gaya flamboyan atau kontroversi, tapi karena kecerdikan taktik dan efektivitas pendekatannya terhadap pemain muda. Nama Vandenberg memang tak asing di telinga pencinta sepak bola Eropa. Ia adalah mantan bintang timnas Belanda yang turut menjuarai Euro 1988 bersama Ruud Gullit dan Marco van Basten. Tapi di Indonesia, ia sedang menulis cerita baru sebagai arsitek kebangkitan Garuda Muda. Saya sangat menghormati cara Vandenberg menangani tim ini. Dia tidak sibuk berteori. Dia bekerja langsung dengan para pemain, membentuk mereka menjadi tim yang disiplin dan efisien, ujar Nafuzi Zain dengan nada hormat. Hal yang mencolok dari Vandenberg adalah kesederhanaan pendekatannya yang justru melahirkan efektivitas luar biasa. Ia tidak terlalu terpaku pada formasi rumit atau gaya bermain indah yang sulit dieksekusi oleh pemain muda. Sebaliknya, ia lebih menekankan pada disiplin posisi, transisi cepat antara menyerang dan bertahan, pemanfaatan kekuatan alami pemain, dan yang paling penting, mentalitas untuk selalu menang. Dalam konferensi pers sebelumnya, Vandenberg bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan format turnamen AFF, tidak ingin menghitung-hitung peluang, dan hanya fokus pada satu hal. Kami harus menang di setiap pertandingan, titik. Pernyataan tersebut bagi sebagian orang terdengar seperti arogansi. Tapi di lapangan, timnya memang benar-benar bermain seperti itu. Tidak ada kompromi, tidak ada permainan aman. Garuda Muda tampil seperti kesebelasan yang tahu persis apa yang mereka cari, kemenangan. Dan di balik kemenangan itu, terlihat jelas bahwa Vandenberg telah membangun sistem yang membuat pemain berkembang secara optimal. Ia tahu bahwa tidak semua pemain muda siap menanggung beban kompleksitas taktik. Maka ia merancang permainan yang mengalir alami, memungkinkan para pemain mengekspresikan diri mereka sambil tetap berada dalam koridor sistem yang disiplin. Contohnya adalah bagaimana ia menempatkan Arkan Fikri sebagai link antara lini tengah dan depan. Arkan tidak dibebani peran berat sebagai playmaker klasik, tapi diberi ruang untuk bergerak dinamis, membaca celah, dan menjadi penghubung serangan balik cepat, sebuah skema yang mengakomodasi gaya bermainnya di klub. Begitu pula dengan Ferrari. Vandenberg tidak menuntutnya untuk menjadi ball-playing defender seperti di Eropa. Sebaliknya, ia mengoptimalkan kekuatan utama Ferrari, membaca pergerakan lawan, duel udara, dan kepemimpinan. Hasilnya, lini belakang Indonesia jadi salah satu yang paling stabil sepanjang turnamen. Dia tahu siapa pemainnya. Dia tidak memaksakan sistem Eropa kepada mereka. Justru itu yang membuat pemain tampil lepas, puji Nafuzi lagi. Dalam sesi latihan pun, banyak laporan dari internal PSSI yang menyebut bahwa Vandenberg lebih fokus pada penguatan psikologis dan mental bertanding.
Ia sering berbicara langsung satu persatu dengan pemain, tidak hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai mentor. Ia ingin membangun generasi yang tidak hanya bisa bermain bola, tapi juga tahan tekanan dan punya kepercayaan diri di level internasional. Kombinasi dari pendekatan taktik yang fleksibel, sistem bermain yang jelas, dan perhatian personal terhadap perkembangan pemain muda inilah yang membuat skuad Indonesia U23 tampil sangat solid dan penuh karakter. Di saat beberapa negara lain sibuk membangun tim dengan ambisi mewah, Indonesia di bawah Vandenberg justru membangun pondasi yang realistis tapi kuat. Dan ini menjadi peringatan serius bagi rival-rivalnya. Tim ini bukan hanya dibentuk untuk menang hari ini, tapi juga disiapkan untuk mendominasi dalam beberapa tahun ke depan. Satu hal yang sering luput dari sorotan ketika membahas perkembangan pesat Timnas Indonesia U23 adalah fondasi sistemik yang sudah mulai dibangun sejak beberapa tahun terakhir. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh skuad Garuda Muda bukanlah buah dari instanisme atau keberuntungan semata. Semua ini berawal dari proses panjang, penuh reformasi, serta kepercayaan besar terhadap pemain muda. Faktanya, sejak kepemimpinan Erick Thohir di tubuh PSSI, banyak perubahan besar terjadi dalam lanskap pembinaan usia muda. Mulai dari revitalisasi Elite Pro Academy (EPA), pemanfaatan program naturalisasi strategis, hingga eksplorasi pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa. Semuanya dilakukan bukan sekadar untuk menang di satu turnamen, melainkan untuk membentuk ekosistem kompetitif jangka panjang. PSSI kini menuntut semua klub Liga 1 untuk menyertakan dan memberi menit bermain pada pemain U23. Peraturan itu mendorong pelatih klub untuk memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda, dan hasilnya bisa langsung dirasakan. Di Persija, ada Muhammad Ferrari yang sudah menjadi kapten Timnas U20 dan kini menjadi tulang punggung pertahanan U23. Di Arema, Arkan Fikri menjadi poros tengah permainan bahkan ketika tim sedang berada dalam tekanan degradasi. Di PSS Sleman, Hoki Caraka menjadi striker utama dan tak tergantikan. Klub seperti Persib, Persebaya hingga PSM pun tak segan mengorbitkan pemain muda mereka. Pola semacam ini menciptakan sebuah budaya baru, pemain muda bukan lagi figuran, mereka adalah pilar. Bandingkan dengan sistem di Malaysia. Meskipun Liga Super Malaysia lebih mapan secara struktur organisasi, belum banyak klub yang berani memainkan pemain U23 secara reguler. Banyak talenta muda masih tertahan di level akademi atau dipinjamkan ke tim lapis 2, dan alhasil, saat masuk ke kompetisi level ASEAN, mereka terlihat kurang siap dalam menghadapi tekanan permainan sesungguhnya. Apa yang dilakukan Indonesia hari ini sebenarnya adalah apa yang banyak negara Asia Tenggara dambakan. Menciptakan sistem berjenjang yang melahirkan generasi emas, bukan hanya generasi viral. Dan selama struktur ini terus dijaga, bukan tak mungkin Indonesia akan menjadi role model baru sepak bola ASEAN. Itu dia ulasan lengkap soal pengakuan mengejutkan pelatih Malaysia dan kematangan luar biasa Timnas Indonesia U23. Kalau kamu bangga dengan perkembangan Garuda Muda dan yakin masa depan Timnas kita makin cerah, jangan lupa tekan tombol like-nya sekarang juga. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju kalau Indonesia saat ini sudah satu level di atas rival-rival ASEAN? Atau kamu punya pandangan lain soal sistem pembinaan pemain muda di Asia Tenggara? Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal Timnas dan segala drama seru dunia sepak bola Indonesia.